lewat hadis ini bahwa Ramadan di antara keistimewaannya kenapa disebut dengan Ramadan? Ramadan memberikan peluang kepada kita menghadirkan ampunan setiap harinya, siang dan malam. Karena itu kita bisa menolak yang mengatakan Ramadan dibagi 3 bagian. Pertengahannya rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Ya, awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan pertama adalah rahmat, pertengahannya ampunan. Di ampunan cuma di tengah-tengah. Ya, akhirnya pembebas dari neraka. Hadisnya hadis matruk. Matruk itu tingkat hadis kedua nomor buruk dalam ilmu hadis. Ditinggalkan, semi palsu namanya. Hadis semi palsu. Turun kalimat dari malaikat Jibril. Lihat kalimat pertamanya, bu'dan. Di riwayat lain, raghima'an farajulin. Liman adraka Ramadhan wa lam yughfar lahu. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala orang yang sudah mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, bukan yang lain. Bukan Senin, bukan Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, bukan yang lain. Ramadan. Dia lakukan imanan karena yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dia kerjakan dengan serius, sungguh-sungguh. Dia hitung dosa-dosanya karena ihtisab itu terkait dengan makna muhasabah. Muhasabah terkait dengan introspeksi diri, melihat kekurangan diri kita, menyesali dosa-dosa kita. Maka kalau Anda lakukan dengan serius sambil menghitung menyesali diri disebut dengan ihtisab. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia koreksi dirinya. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalimat Ramadan disandingkan dengan ghufira lahu, diampuni semua dosa-dosanya. Digugurkan dosa-dosanya. Diampuni semua dosa. Taib, hadis yang sebelumnya nomor 37. Man qama Ramadan, redaksinya sama. Ramadan, sama redaksinya. Menggunakan kalimat Ramadan. Cuman menunjukkan makna beda. Yang ini sama, yang ini qama. Qama, sama. 1 qama, 2 sama. Dalam nilai bahasa, perhatikan pemaknaan kalimatnya. Man qama Ramadhana. Siapa yang menunaikan qiyam di bulan Ramadan. Kata qiyam selalu terkait dengan solat. Kata qiyam menunjuk pada solat. Dilekatkan dengan kalimat lain, umumnya menunjuk pada ibadah malam. Ibadah malam. Kalimat qama qiyam disandingkan dengan Ramadan. Dan kalimat ini dihadirkan dengan ampunan dosa-dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Anda hanya sekedar melihat tekstual, Anda mungkin bisa katakan ini kan cuma pemaknaan diampuni dosa. Tapi ulama bahasa membahas lebih dalam makna ini. Mereka katakan, makna ini seakan-akan memberikan kesan bahwa dalam Ramadan bukan sekedar ada nuansa terik membakar pada masa itu. Karena tidak setiap orang menunaikan puasa Ramadan dilakukan pada saat panas terik. Oleh karena itu kita menggunakan sistem hijriah. Saking adilnya Allah menggunakan hijriah, itu muter waktunya. Dulu mungkin panas, sekarang belum tentu, bisa dingin Pak. Karena hijriah itu memberikan kesempatan pada setiap musim untuk mendapatkan Ramadan. Bayangkan kalau mendapatkan Masehi. Hukum puasa hanya menggunakan Masehi. Maka yang musim panas, panas saja tiap waktu. Yang musim dingin, dingin aja. Di Indonesia nggak kerasa karena nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Tapi ketika Anda keluar, konsekuensinya banyak Pak. Musim panas di Arab disebut puasa ibadah. Subuhnya jam 4, maghribnya jam 8. Tapi waktu berputar, kadang semi, kadang musim gugur kharif, kadang masuk ke musim dingin. Begitu musim dingin disebut dengan puasa nikmat. Karena subuhnya jam 7, maghribnya jam 6. Muter. Sekarang orang bertanya, kalau disebut ini musim panas, kok ditunaikan pada musim dingin? Maka bagian kedua mengatakan, jangan lihat musimnya pada saat itu. Tapi ada makna yang ingin dilekatkan di dalamnya. Seperti Ramadan memiliki makna terik yang membakar, kalau Anda serius saat di bulan Ramadan, siang malam, bisa dibakar dosa-dosa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda memohon ampunan dari. Paham? Jadi, dari sini kita bisa katakan, lewat hadis ini, bahwa Ramadan, di antara keistimewaannya kenapa disebut dengan Ramadan, Ramadan memberikan peluang kepada kita menghadirkan ampunan setiap harinya, siang dan malam. Karena itu kita bisa menolak yang mengatakan Ramadan dibagi 3 bagian. Pertengahannya rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Ya, awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan pertama adalah rahmat, pertengahannya ampunan. Di ampunan cuma di tengah-tengah. Ya, akhirnya pembebas dari neraka. Hadisnya hadis matruk. Matruk itu tingkat hadis kedua nomor buruk dalam ilmu hadis. Ditinggalkan, semi palsu namanya. Hadis semi palsu. Yang palsu disebut dengan maudhu' namanya. Matruk diriwayatkan oleh orang-orang yang diduga seringkali berdusta.
Dustanya kadang tidak langsung, ngarang cerita macam-macam sehingga kadang-kadang nggak bisa dibedakan mana cerita, mana hadis. Yang terakhir maudhu. Kalau yang maudhu ini memang sudah berniat bikin hadis palsu. Dapatkan Ramadan, ada anugerah di dalamnya. Boleh jadi Allah ingin membebaskan kita dari semua kungkungan dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ini nggak diampuni dosanya, bukan saya yang katakan, malaikat langsung yang sampaikan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi akan naik ke atas mimbarnya dari tiga tahapan itu. 1, 2, 3. Sebelum naik ke atas mimbarnya, maka setiap bagian jejak yang pertama, turun kalimat dari malaikat Jibril. Lihat kalimat pertamanya, bu'dan. Di riwayat lain, raghima'an farajulin. Liman adraka Ramadhan wa lam yughfar lahu. Akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan jauh dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah mendapatkan Ramadan, tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Sayang. Kalau orang wafat gak dapat Ramadan, dia sudah meninggal. Tapi antum hidup, dipilih oleh Allah dapat Ramadan, gak minta ampun, Anda butuh apa lagi? Tiap hari Allah ingin ampun ini. Yang belum minta ampun, malam saya tunggu. Malam gak minta ampun, siang lagi saya tunggu. Sampai 30 hari, gak taubat juga. Dengan cara apa lagi Allah maafkan dosa Anda? Keterlaluan. Baik, tahan baik-baik, tahan sebentar, tahan. Jika tempat Anda turun hujan, kemudian dengan hujan itu kotoran bersih, disapu, hujannya bagus tidak? Baik tidak? Baik. Jika di tempat Anda turun hujan, tiba-tiba hujannya menghadirkan banjir. Banjirnya masuk ke rumah Anda, membawa kotoran-kotoran. Baik. Hujannya baik tidak? Baik. Alhamdulillah. Anda mesti bedakan antara banjir dengan hujan. Itu berbeda. Karena hujan saat diturunkan, itu tidak pernah disebut dalam Quran kecuali dalam bentuk rahmat. Ghaithun. Sesuatu yang menghadirkan manfaat. Quran surah 31 ayat 34. Dan bahasanya bukan menggunakan yunzil. Kalau yunzil itu rata. Rata. Yunzil, rata semua. Jika Allah katakan, wa yunzilul ghaith, maka ketika hujan di bumi turun, semua hujan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Maroko sampai Merauke. Dari Eropa sampai dengan ke Amerika, semua hujan. Dan kalau di sini deras, semua deras. Tapi kalau pakai yunazzil, itu tadarruj. Munajjaman. Ada tahapan-tahapan dan kadarnya diatur sesuai dengan kebutuhannya. Tidak disebut kata ghaith kecuali sesuatu yang menurunkan keberkahan. Sesuatu yang menurunkan manfaat. Kalau Anda ingin minta keberkahan, minta manfaat, maka tambah ista di depannya. Ghafara, ampunan, minta ampun, istaghfara. Ada yang berdoa, ada yang ibadah, ada yang mengerjakan dengan sedekah, macam-macam. Dengan sedekah berharap ada manfaat. Dengan berdoa minta manfaat dan sebagainya. Jadi kalau melakukan istighatsah, maka caranya pun diatur. Seperti apa yang tidak bertentangan dengan rahmat. Anda minta rahmat dari Allah, tapi meminta dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana rahmat itu bisa turun? Maka dari itu ketika Anda katakan istighatsah itu tandanya minta manfaat, minta kebaikan. Perhatikan, Ramadan disebut dengan ramdu, hujan yang turun. Hujan disebut dengan ghaith, rahmat yang diturunkan. Maka ulama yang ketiga mengatakan, kenapa disebut dengan Ramadan? Superlatif, Ramadan. Karena banyak rahmat diturunkan saat Ramadan. Seperti hujan dengan curah yang turun, saat Ramadan curahan rahmat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.